warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Rosalinda dengan NIM 2892050029, Prodi Manajemen Mata Kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP, SEMM. Pada video kali ini saya membuat tugas UAS semester 5. Nah, pembahasan pertama itu tentang mekanisme pembayaran internasional. Pentingnya pembayaran internasional dalam kontrak bisnis internasional, kejelasan, dan aspek keamanan dalam mekanisme pembayaran menjadi amat penting. Hal ini mengingat para pihak yang terkait dalam kontrak seperti itu tidak dalam wilayah yang sama karena terpisah oleh sekat administrasi antar negara yang berbeda dan oleh jarak yang cukup jauh. Sini ada beberapa jenis-jenis pembayaran internasional. A. Pembayaran tunai atau cash payment. B. Perhitungan kemudian atau open account. C. Pembayaran dengan surat wesel dagang atau commercial draft atau trade bill. D. Pembayaran dengan letter of credit atau LC. E. Kompensasi pribadi atau private compensation. F. Pembayaran dengan konsinyasi atau consignment. Kondisi harga. A. Free alongside ship atau FAS. Apabila harga komoditas berdasarkan FAS, maka seluruh biaya sampai dengan komoditas berada di samping kapal yang akan mengangkutnya menjadi tanggungan penjualan. Jadi harga komoditas menurut kondisi FAS sama dengan harga pembelian ditambah dengan semua biaya hingga komoditas berada di samping kapal termasuk BE atau pajak ekspor dan keuntungan yang sesuai dengan penjual. Yang B. Free on board atau FOB. Kondisi harga barang impor atau free on board adalah penetapan harga barang yang diterima oleh penjual atau eksportir saat menyerahkan barang ekspor atau komoditasnya hanya sampai di palka atau perut kapal. Yang C. Cost and freight atau CNF. Harga barang yang dijual sudah termasuk harga jual barang ditambah ongkos kapal yang mengangkut barang ekspor tersebut dari pelabuhan pembuatan sampai ke tepi dermaga di pelabuhan tujuan negara importir. Eksportir tidak bertanggung jawab untuk mengasuransikan komoditas ekspor tersebut. Yang D. Cost Insurance and Freight atau CIF. Eksportir bertanggung jawab dan berkewajiban melakukan penyerahan barang ekspornya sampai kapal yang memuat barang tersebut bersandar di dermaga pelabuhan tujuan importif sesuai dengan yang disebutkan dalam letter of credit. Untuk itu, eksportir wajib membayar semua ongkos dan biaya angkut barang sampai ke pelabuhan tujuan. Yang E. Carriage paid to atau CPT. Eksportir atau penjual menyerahkan barang kepada pengangkut atau kapal yang telah ditunjuknya sendiri, tetapi eksportir wajib membayar ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang itu sampai ke tempat tujuan yang disebutkan. Artinya importir menanggung semua resiko dan membayar setiap ongkos yang timbul setelah barang tersebut diserahkan. Selanjutnya pembahasan kedua tentang sistem moneter internasional. Nah, pengertian sistem moneter internasional. Sistem moneter merupakan sistem keuangan yang berlaku untuk semua negara di dunia yang membahas tentang pembayaran atas transaksi lintas negara dilaksanakan. Sistem moneter internasional merupakan sistem devisa yang digunakan oleh kebanyakan negara yang berperan besar dalam lalu lintas finansial internasional. Perkembangan sistem moneter internasional ada 4. A. Standar emas tahun
1876 sampai 1913. Yang B, periode antara perang tahun 1918 sampai 1939. Yang C, standar barang bukan emas atau zaman Bretton Woods. Yang D, sistem moneter setelah tahun 1973. Sistem penetapan nilai tukar atau kurs mata uang. Ada 4. Yang pertama, standar emas. Yang kedua, sistem nilai tukar mengambang atau flexible exchange rate. Yang ketiga, sistem nilai tukar tetap atau stabil atau fixed exchange rate. Yang keempat, pengawasan devisa atau exchange control. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga tentang neraca pembayaran. Neraca pembayaran suatu negara adalah catatan sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya, transaksi ekonomi internasional berupa pemindahantanganan hak milik atas suatu barang atau jasa dari penduduk negara yang satu dengan penduduk dari negara lain, termasuk di dalamnya perubahan susunan dan nilai utang piutang serta kekayaan penduduk negara bersangkutan. Pos-pos dasar neraca pembayaran ada 8. Yang pertama, transaksi barang dan jasa atau current account. Yang kedua, transaksi pendapatan modal atau income on investment finansial. Yang ketiga, transaksi satu arah atau unilateral transaction. Yang keempat, selisih perhitungan atau errors and omission. Yang kelima, transaksi penanaman modal langsung atau direct investment. Yang keenam, utang piutang jangka panjang atau long term loan. Yang ketujuh, utang piutang jangka pendek atau short term loan. Yang kedelapan, transaksi lalu lintas sektor moneter atau monetary accommodating. Neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran luar negeri Indonesia dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu dari beberapa penerbitan resmi antara lain. Yang pertama, nota keuangan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN yang diterbitkan setiap tahun oleh Departemen Keuangan RI. Yang kedua, Bank Indonesia, laporan tahunan pembukuan yang diterbitkan setahun sekali untuk masing-masing tahun anggaran. Yang ketiga, statistik ekonomi dan keuangan Indonesia yang diterbitkan 2 bulan sekali oleh Bank Indonesia. Yang kelima, statistik Indonesia, Statistical Yearbook of Indonesia yang diterbitkan oleh BPS. Yang kelima, indikator ekonomi yang diterbitkan BPS sebulan sekali. Selanjutnya, pembahasan yang keempat tentang pasar valuta asing. Fungsi dan manfaat pasar valuta asing. Forex atau foreign exchange atau menurut pengertian dalam bahasa Indonesia disebut sebagai valuta asing atau falas, yaitu suatu mata uang tertentu yang dimiliki oleh negara lain sebagai alat pembayaran yang sah. Valuta asing akan mempunyai suatu arti apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta biaya tanpa pembatasan. Tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing yang disebut bursa valuta asing atau pasar valuta asing atau foreign exchange market.
Karakteristik perdagangan valuta asing. Pusat perdagangan utama valuta asing adalah di London, New York, Tokyo, dan Singapura. Namun bank-bank seluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan valuta asing secara global terjadi sepanjang hari. Apabila pasar Asia berakhir, maka pasar Eropa mulai dibuka, dan pada saat pasar Eropa berakhir, maka pasar Amerika dimulai dan kembali lagi ke pasar Asia kecuali akhir pekan. Sini ada jenis-jenis pasar valuta asing. Yang pertama pasar spot atau pasar tunai, yang kedua pasar forward, yang ketiga pasar currency futures, yang keempat pasar currency option. Selanjutnya pembahasan yang keempat tentang pengaruh perdagangan terhadap perekonomian dalam negeri. Pengaruh terhadap konsumsi. Salah satu pengaruh penting pada konsumsi masyarakat adalah bergesernya garis consumption possibility frontier atau CPF ke atas. Berarti masyarakat bisa berkonsumsi dalam jumlah yang lebih besar daripada sebelum perdagangan. Sama saja dengan mengatakan pendapatan real masyarakat meningkat dengan adanya perdagangan. Di sini ada pengaruh terhadap produksi. Ada 4 macam pengaruh perdagangan luar negeri terhadap produksi. Yang pertama, spesialisasi produksi. Yang kedua, kenaikan investasi surplus. Yang ketiga, van for surplus. Yang keempat, kenaikan produktivitas. Pengaruh terhadap distribusi pendapatan. Ada 2 sudut pandangan yang mempunyai kesimpulan yang bertolak belakang satu sama lain. Sudut pandangan yang pertama adalah dari kaum neoklasik dan sudut pandangan yang kedua adalah dari golongan yang tidak percaya akan kebenaran teori neoklasik atau termasuk golongan ekonom radikal dan ekonom yang tidak tergolong radikal tetapi anti neoklasik seperti Gunnar Myrdal. Aspek non-ekonomis. Bentuk dan pola hubungan luar negeri yang baik bagi suatu negara tidak bisa ditentukan oleh para ekonom saja. Kebijaksanaan luar negeri yang baik adalah apabila terdapat sinkronisasi dan keseimbangan antar aspek ekonominya dan aspek-aspek lain seperti aspek kultural, aspek politik, dan aspek militer. Pengaruh dari pembukaan hubungan luar negeri terhadap kebudayaan. Kehidupan politik dan strategi militer bagi suatu negara adalah sangat luas dan kompleks, namun semuanya mempunyai kaitan erat dengan aspek ekonomis yang telah diuraikan sebelumnya. Selanjutnya, penjelasan yang keenam tentang peranan ekonomi luar negeri dalam perekonomian Indonesia. Devisa. Devisa adalah kekayaan suatu negara dalam bentuk mata uang asing yang berguna sebagai alat pembayaran internasional dan bersifat konvertibel atau mudah dipertukarkan. Bentuk devisa misalnya seperti semua valuta asing yang mempunyai daftar kurs resmi di bank sentral, emas, wesel asing, dan lain-lain. Ekspor migas dan non-migas. Ekonomi luar negeri Indonesia memegang peranan sangat penting oleh karena dari kegiatan itu dapat diperoleh devisa untuk pembiayaan pembangunan dalam negeri. Perolehan devisa yang paling dominan adalah bersumber dari hasil ekspor barang dan jasa. Dalam hal ini dikenal dengan istilah populer yang terdiri dari 2 kelompok, yaitu minyak dan gas bumi atau migas, dan bukan minyak dan gas bumi atau non-migas. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.